Halo teman-teman, perkenalkan saya Iwayan Cara Hermawan, NPM 24021984. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herjiwi Caksono dengan NPM 24021985. Di sini kami akan membuat video tutorial pemanfaatan dua inovasi teknologi dalam konstruksi sipil. Berikut simak videonya. Baik, saya Muhammad Herjiwi Caksono. Pada kali ini saya akan menjelaskan bagaimana membuat peta menggunakan software AutoCAD. Pertama-tama, sebelum itu kita harus menyiapkan data-data yang harus untuk diinput di AutoCAD. Di sini saya menggunakan data dari praktikum ilmu ukur tanah yang telah saya lakukan sebelumnya. Nah, setelah itu, bagaimana agar kita bisa memplotkannya ke AutoCAD? Kita ngetik rumus di Excel-nya, yaitu concatenat. Setelah itu, kita klik yang sini, lalu kita koma, lalu titik 2, koma, titik 2, dan koma lagi. Setelah itu yang Y koordinat Y-nya. Nah, setelah itu kita tutup kurung dan enter. Lalu kita lakukan juga untuk koordinat yang lain. Tinggal kita tarik ke bawah. Setelah kita sudah mendapatkan datanya semua, kita Ctrl All yang poin ini, terus kita copy, Ctrl C, lalu kita ke AutoCAD. Nah, untuk paste-nya itu kita paste-nya di bagian comment. Kita klik paste yang ini. Nah, nanti dia langsung keluar titik-titik seperti ini. Nah, agar kita bisa menitikan dan menghubungkan dengan lebih mudah dan terlihat jelas, kita bisa menggunakan komen yang point type. Di sini saya menggunakan yang bentuknya X dengan point size-nya 1%. Nah, nanti dia jadi seperti ini, sehingga kita lebih mudah untuk menghubungkan antara batas-batas yang lainnya. Caranya gampang, kita cukup klik ini, lalu ke X yang lain, ini kita klik lagi, kita hubungkan lagi, hingga nanti dia akan terbentuk seperti batas. Nanti dia gambarannya akan seperti ini. Untuk mempersingkat waktu, akan saya tunjukkan hasil akhir dari tahapan ini. Nah, ini merupakan hasil akhir dari setelah kita menghubungkan semua titik-titik yang ada. Nah, misalnya kenapa titik-titik yang X ini nggak dihubungin? Karena dia itu untuk detail-detail kontur tanahnya. Karena di AutoCAD itu dia nggak bisa memunculkan kontur tanah, elevasinya, maka dia nggak bisa dihubungin. Nah, setelah ini akan dilanjutkan oleh teman saya, Chandra, dengan pembuatan peta menggunakan Civil 3D. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya Chandra akan menjelaskan proses pembuatan peta menggunakan Civil 3D. Jadi langkah yang pertama kita lakukan yaitu kita tekan Toolspace. Setelah kita menekan Toolspace, kita memilih opsi point. Setelah itu kita create. Setelah itu kita tekan ini. Lalu dilanjutkan dengan kita memasukkan file. Jadi file yang saya gunakan yaitu file yang saya peroleh dari praktikum ilmu ukur tanah sebelumnya. Setelah itu kita tekan opsi NZ, lalu kita add point, lalu OK. Setelah itu titik-titik koordinat akan muncul seperti ini. Setelah semua titik koordinat muncul, kita lanjut sambungkan batas-batas titik tersebut. Jadi kita tekan line, setelah itu kita tekan create line by object, lalu kita sambungkan titik satu ke titik yang lain. Titik-titik disambungkan sampai semuanya tersambung. Agar tidak lama, akan saya lanjutkan dengan langkah berikutnya. Jadi langkah selanjutnya, setelah semua titik tersambung,
kita akan membuat garis kontur. Jadi caranya yaitu yang pertama kita tekan opsi surface. Setelah itu kita create surface, kita tekan opsi style. Setelah itu kita tekan ini, lalu kontur interval. Setelah itu data kita masukkan sesuai dengan data yang kita mau. Setelah itu kontur smoothing, kita tekan true. Setelah itu kita apply. Setelah itu OK. Setelah itu OK, lalu OK. Setelah itu kita tekan opsi surface 7, habis itu definisi, setelah itu point group, lalu add. Setelah itu kita tekan all point, kita apply, lalu OK. Nah, setelah kontur muncul, maka dilanjutkan dengan proses boundaries. Fungsinya untuk menghilangkan kontur yang mengenai objek. Lalu kita klik kanan, kita add, lalu kita milih tipe height dan kita OK. Setelah itu kita klik objek yang akan dihilangkan konturnya. Lalu kita tekan enter. Nah, setelah semua kontur yang ada di objek hilang, maka peta situasi telah jadi. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Fungsi umum AutoCAD yaitu sebagai perangkat lunak, desain, dan juga digunakan untuk membuat gambar teknis 2 dimensi dan 3 dimensi dalam berbagai bidang teknik seperti teknik sipil, arsitektur, mekanikal, elektro, dan lain-lain. Adapun fitur utama yaitu menggambar garis, poligon, lingkaran, notasi, lalu kemampuan modeling 3 dimensi dasar, pembuatan layout, dan plotting. Adapun AutoCAD memiliki kelebihan, yaitu dia serbaguna, bisa digunakan untuk banyak disiplin, lalu cocok untuk gambar teknis standar. Fungsi khusus dari Sipil 3D. Yang pertama, versi khusus dari AutoCAD untuk rekayasa sipil. Yang kedua, dirancang untuk desain infrastruktur seperti jalan, jembatan, saluran, kontur tanah, drainase, dan lainnya. Fitur tambahan dari Sipil 3D yaitu yang pertama, Surface Modeling atau DTM untuk kontur atau topografi. Yang kedua, Alignment dan Profile untuk desain jalan atau rel. Yang ketiga, ada Corridor Modeling untuk membuat model 3D jalan dari sumbu, profil, dan bagian melintang. Selanjutnya, yang keempat, Pipe Network untuk saluran drainase dan sanitasi. Yang kelima, Quantity Take-off dan volume cut and fill. Dan yang terakhir, integrasi data survei dan GIS. Kelebihan dari Sipil 3D yang pertama yaitu otomatisasi tinggi untuk pekerja teknik sipil. Yang kedua yaitu dinamis. Jika sumbu atau permukaan diubah, elemen terkait ikut berubah otomatis. Perbandingan singkat atau perbedaan AutoCAD dengan Sipil 3D. Terdapat fitur tujuan. AutoCAD memiliki tujuan umum atau 2D atau 3D, sedangkan Sipil 3D khusus teknik sipil. Kedua, ada gambar kontur. AutoCAD itu manual, sedangkan Sipil 3D otomatis berbasis data topografi. Yang ketiga, ada desain jalan. Di AutoCAD tidak ada, sedangkan di Sipil 3D ada, atau alignment, profile, dan koridor. Lanjutkan dengan analisis volumetrik. Di AutoCAD manual jika ada, sedangkan Sipil 3D otomatis
atau cut and fill quantity takeout. Selanjutnya, pemodelan jaringan pipa. Di AutoCAD tidak ada, sedangkan di Civil 3D ada. Itu yang dinamakan pipe network. Dan yang terakhir, dinamis dan asosiatif. Di AutoCAD terbatas, sedangkan di Civil 3D dinamis atau fitur saling terkait. Jadi kesimpulannya, AutoCAD digunakan jika Anda hanya butuh menggambar teknis biasa, tanpa analisis sipil yang lebih mendalam. Lalu, Civil 3D digunakan jika Anda bekerja dalam proyek infrastruktur sipil yang lebih kompleks, seperti pembangunan jalan, gedung, drainase, ataupun pekerjaan penggalian dan timbunan. Baik, sekian video yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Terima kasih.